Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi fisika untuk kelas 10 semester 2 tentang hukum kekekalan momentum. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita pahami dua istilah penting yang harus kita ketahui. Pertama adalah sistem. Sistem merupakan sekumpulan benda, minimal dua benda yang saling berinteraksi. Kemudian momentum disimbolkan dengan P, merupakan hasil perkalian antara massa dengan kecepatan gerak benda. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Apabila dua benda, misal bola A dan bola B, bergerak saling mendekati, bola A bergerak ke kanan dengan momentum PA sama dengan massa benda A dikali kecepatan benda A, dan bola B bergerak ke kiri dengan momentum PB sama dengan massa benda B dikali kecepatan gerak benda B. Momentum sistem sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Secara matematis ditulis P adalah momentum sebelum tumbukan, P sama dengan PA ditambah PB. PA adalah momentum bola A sebelum tumbukan dan PB adalah momentum bola B sebelum tumbukan. Kita masukkan nilai PA sama dengan MA dikali VA. MA adalah massa benda A dan VA adalah kecepatan benda A sebelum tumbukan. Ditambah PB adalah MB dikali VB. MB adalah massa benda B dan VB adalah kecepatan benda B sebelum tumbukan. Momentum sistem setelah tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B setelah tumbukan. Secara matematis dituliskan P aksen sama dengan momentum setelah tumbukan. P aksen nilainya adalah PA aksen ditambah PB aksen. PA aksen adalah momentum benda A setelah tumbukan dan PB aksen adalah momentum benda B setelah tumbukan. Kita masukkan nilai PA aksen sama dengan MA dikali VA aksen. MA massa benda A, VA aksen adalah kecepatan benda A setelah tumbukan. Ditambah PB, kita masukkan nilainya adalah MB dikali VB aksen. MB massa benda B dan VB aksen adalah kecepatan benda B setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum berbunyi, dalam peristiwa tumbukan, momentum total setelah sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Formulasi hukum kekekalan momentum dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan P aksen, dengan P adalah PA ditambah PB dan P aksen adalah PA aksen ditambah PB aksen. Kemudian kita masukkan nilainya masing-masing. MA dikali VA plus MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen plus MB dikali VB aksen. Untuk keterangannya sebutkan di awal tadi. Silakan kalian cocokkan saja dengan formulasi hukum kekekalan momentum. Oke, demikian penjelasan kita untuk hukum kekekalan momentum. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kita mulai dengan soal pertama. Sebuah benda A bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian benda B bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon di belakang benda A. Setelah beberapa saat, benda B menumbuk bola benda A sehingga kecepatan benda A setelah tumbukan menjadi 12 meter per sekon. Hitunglah kecepatan benda B setelah tumbukan. Dari soal tersebut, kita ketahui massa dari benda A 5 kg. Kemudian kecepatan gerak benda A sebelum tumbukan 10 meter per sekon.
massa benda B 10 kg dan kecepatan gerak benda B sebelum tumbukan adalah 15 meter per sekon. Setelah tumbukan, benda A bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Untuk kecepatan gerak benda setelah tumbukan kita simbolkan dengan V aksen, sehingga nilai VA aksen adalah 12 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan benda B setelah tumbukan atau nilai dari VB aksen. Kita buat penyelesaian menggunakan hukum kekekalan momentum. Momentum awal P sama dengan momentum akhir P aksen. Kita turunkan persamaannya MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Kita masukkan masing-masing nilai MA dikali VA 5 dikali 10 ditambah MB dikali VB adalah 10 dikali 15 sama dengan MA dikali VA aksen adalah 5 dikali 12 ditambah MB dikali VB aksen adalah 10 dikali VB aksen. Nilai VB aksen yang akan kita cari. 5 dikali 10 sama dengan 50, kemudian 5 dikali 15 sama dengan 150, kemudian 5 dikali 12 60 ditambah 10 VB aksen. 50 ditambah 150 200 sama dengan 60 dikali 10 VB aksen. Nilai 60 kita pindahkan ke ruas kiri, positif jadi negatif, 20 dikurang 60 sama dengan 10 VB aksen. 200 dikurang 60 sama dengan 140 sama dengan 10 VB aksen. Nilai VB aksen adalah 140. Angka 10 kita pindah ruas jadi bagi. VB aksen sama dengan 140 dibagi 10 sama dengan 14 meter per sekon. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 1 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Benda lain dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon berlawanan arah dengan benda pertama. Setelah tumbukan, kedua benda bergerak bersama-sama. Tentukan kecepatan kedua benda dan arah geraknya setelah tumbukan. Dari soal tersebut kita ketahui nilai MA, massa benda A sama dengan 1 kg. Kemudian kecepatan benda A sebelum tumbukan, VA sama dengan 2 meter per sekon. Massa benda B, MB sama dengan 2 kg. Dan kecepatan gerak benda B, VB sama dengan minus 3 meter per sekon. Tanda min di sini karena benda B bergerak berlawanan arah dengan benda A. Sehingga nilai VB-nya kita beri tanda negatif. Yang ditanya adalah kecepatan kedua benda dan arah geraknya. Karena pada soal ini setelah bertumbukan benda bergerak bersama-sama, artinya nilai VA aksen sama dengan nilai VB aksen. Kita simbolkan dengan nilai V aksen. Kita buat penyelesaian menggunakan hukum kekekalan momentum. P sama dengan P aksen. Kemudian kita turunkan MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Kita masukkan nilai MA kali VA adalah 1 dikali 2. Kemudian MB kali VB 2 dikali min 3 sama dengan MA kali VA aksen adalah 1 dikali V aksen. Karena nilai V aksen dan VB aksen tadi adalah sama-sama V aksen. Kemudian MB dikali VB aksen adalah 2 dikali V aksen. Kita operasikan 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 dikali min 3 sama dengan min 6. 1 dikali V aksen ditambah 2 dikali V aksen. Nilai V aksennya bisa kita keluarkan. Di dalam kurung 1 plus 2 dikali V aksen. 2 ditambah min 6
sama dengan min 4, kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3, dikali V aksen. Sehingga nilai V aksen sama dengan min 4 dibagi 3, sama dengan min 0,75 meter per sekon. Tanda min menunjukkan setelah tumbukan benda bergerak bersama-sama ke arah kiri. Demikian pembahasan contoh soal, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.